Pejabat Bupati Nduga menemui keluarga korban dan meminta maaf atas peristiwa penembakan 10 warga oleh kelompok kriminal bersenjata yang terjadi Sabtu 16 Juli lalu. Selain 10 korban tewas, 2 korban kini masih dalam perawatan. Sementara itu, sejumlah pihak menilai perlu pendekatan berbeda untuk menangani eskalasi konflik di Papua. Duka masih menyelimuti keluarga yang anggota keluarganya menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua. Minggu sore, pejabat Bupati Nduga, Namia Gwijangge, didampingi Kapolres Mimika bertemu dengan korban dan menyampaikan ucapan duka cita. Namia Gwijangge meminta maaf atas serangan yang terjadi Sabtu, 16 Juli lalu dan menewaskan 10 orang warga Nduga. Sejumlah santunan pun diberikan pada keluarga korban. Keluarga meminta pelaku penembakan segera ditangkap dan diproses sesuai hukum sehingga kejadian serupa tidak lagi terjadi. Keluarga kami yang menjadi salah satu korban kekerasan KKB yang ada di Kabupaten Nduga, kami sangat kecewa terhadap peristiwa ini. Dan kami berharap supaya kedepannya tidak terjadi hal seperti ini lagi, dan kami minta kepada semua aparat yang terkait dalam hal ini tolong ditindaklanjuti. Selain 10 korban tewas, 2 korban selamat kini masih menjalani proses pemulihan di RSUD Mimika. Kedua korban mengalami luka tembak di lengan dan juga kaki. Sudarmin, salah seorang korban selamat, bercerita, penembakan terjadi ketika ia dan teman-temannya tengah dalam perjalanan pulang dari Kenya menuju pelabuhan Baras Batu ketika kendaraan yang mereka tumpangi ditembaki oleh kelompok bersenjata. Pas kami sampai di ujung kampung situ sudah kita di berondong. Karena posisi saya kan di belakang dulu. Saya tiarap di atas mobil. Nanti tunggu mereka pergi semua baru saya bisa kabur dari tempat. Bapak sembunyi di mana berarti? Di belakang. Kejadian penembakan ini bukan kali pertama terjadi. 8 orang warga yang merupakan pekerja jaringan telekomunikasi tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Eskalasi konflik yang terjadi di Papua, menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, perlu diturunkan. Pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan harus dievaluasi dan digantikan dengan pendekatan perdamaian dengan perundingan damai. Nah, kita berharap sebenarnya pimpinan militer, bahkan juga pimpinan kepolisian, serta Kepala Badan Intelijen Negara dapat mengambil peran aktif untuk meredam konflik bersenjata di Papua dengan menjajaki, katakanlah, perdamaian atau perundingan damai dengan mengambil contoh-contoh di berbagai negara atau mengambil contoh di Aceh misalnya. Oke, baik. Namun pernyataan berbeda disampaikan anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, yang menyebut penempatan prajurit tetap perlu dilakukan sebagai penyeimbang pendekatan yang dilakukan pemerintah. Harus dievaluasi untuk menempatkan prajurit di Papua, Bung Dev. Penempatan prajurit itu adalah satu hal, ya tetap perlu ada di sana untuk sebagai penyeimbang. Nah, memang sekarang situasinya memang masih belum stabil. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap mendukung untuk menambah atau memperkuat baik personilnya ataupun peralatannya. Nah, kan, tapi akar persoalannya itu kan bukan hanya masalah kepasukan ataupun jumlah prajurit. Akar permasalahannya itu kan karena masih ada pergerakan daripada OPM itu sendiri, masih ada yang membiayai, masih ada yang mengirim senjata. Apapun pendekatannya, yang pasti tindakan kriminal yang terjadi di bumi Papua harus dihentikan. Jalan tengah sebisa mungkin menjadi solusi agar warga Papua juga bisa segera hidup dalam kondisi damai. Tim Liputan, Kompas TV.